Jangan langsung. Mbak Laili masih Dari Bogor. Dikeluarkan Ya. TSK-nya sama Pak Kasubdit. Iya Pak, udah lama nih Pak nungguin nih Pak. Sebentar aja Pak. Iya Pak, yang penting tampil di visual aja Pak. Terserah Pak Kasubdit. Ya siap. Ayo Pak. 10 menit Pak. Enggak, kelamaan. 2 menit ya 2 menit. Jadi saudara 2 menit Pak. DS selaku tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Kalau kita nunggu pemeriksaan sebagai tersangka lagi sampai besok, ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, rekan-rekan media yang saya cintai, yang setia menunggu sejak pagi sampai pagi lagi. Langsung aja pada intinya, update penanganan kasus DMT alias DS. Yang pertama kita sampaikan, saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut tentu diselingi waktu isoma ya. Istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, malam ini juga atau setelah ini saudara DS
dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Tentu alasan objektifnya adalah, saya katakan tadi, ancaman di atas 5 tahun, di mana ancaman TPPU-nya adalah 20 tahun. Itu saja yang kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan.